Selamat malam Pak Burhanuddin. Kami kelompok 6 mata kuliah HCI ELA 01 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Jovan Leslie, dan kawan-kawan saya, Ignatius Alexander Heri, Anthony Stephen, Owen Albert Salomo, dan Konstantius Mario Valentino Mbali. Jadi kami ingin membahas interface kami, conceptual models, interaction types, dan cognitive aspects. Jadi nama interface kami adalah VR Library. Jadi VR Library adalah sebuah aplikasi membaca buku secara virtual. Tujuan dari aplikasi kami adalah untuk membantu user merasakan suasana seperti di dalam perpustakaan, membaca buku tanpa harus keluar dari rumah. Berikut ini adalah tampilan interface kami. Pertama ada halaman login. User diwajibkan login terlebih dahulu. Jika user belum mempunyai akun, maka user diwajibkan registrasi terlebih dahulu, kemudian user dapat login. Setelah login, user diarahkan ke halaman homepage. Pada halaman ini terdapat fitur-fitur seperti fitur search, fitur caution, dan fitur time. Fitur search ini berguna untuk membantu user mencari buku yang diinginkan. Kemudian ada fitur caution. Fitur ini seperti fitur peringatan ketika user telah lama membaca buku. Kemudian ada fitur time. Fitur ini adalah fitur cooldown. Ketika user telah melewati batas membaca buku. User juga dapat memilih buku yang diingin dibaca. Setelah memilih buku tersebut, maka user diarahkan ke tampilan informasi buku tersebut, seperti kepopuleran buku tersebut, genre, dan berapa halaman buku tersebut. User juga dapat mengbookmark buku tersebut. Kemudian pada halaman bookmark, user dapat melihat buku yang telah dibookmark. Setelah itu, pada halaman My Account, user dapat melihat informasi profil seperti nama, email, dan password. User juga dapat melihat berapa lama user telah membaca buku. User juga dapat mengganti nama, email, dan passwordnya. Setelah itu, user dapat keluar dengan menekan tombol sign out. Di sini saya Owen, saya akan menjelaskan tentang metafor dan analogis. Pertama, ada ikon gembok. Pengguna diharuskan login aplikasi ini melalui ikon gembok. Jadi ikon gembok ini berfungsi sebagai loginnya aplikasi ini. User harus memasukkan ID atau username bagi yang sudah punya akun, dan bagi yang tidak punya akun, mereka harus registrasi supaya bisa menggunakan aplikasi VR Library kami. Lalu kedua ada ikon Google. Ikon ini berguna untuk mengingatkan pengguna untuk menggunakan VR. Karena aplikasi kami bernama VR Google, pastilah dalam penggunaan aplikasi kami mewajibkan untuk menggunakan VR. Tombol ini akan muncul apabila VR tidak digunakan. Apabila VR sudah digunakan oleh pengguna, ikon ini akan hilang. Lalu berikutnya ada ikon timer. Ikon ini berguna memberikan batas waktu penggunaan. Kami sangat memperhatikan kesehatan mata user. Jadi kami memberikan batas waktu penggunaan VR library kami. Maksimal penggunaan waktu ini adalah 2 jam. Lalu berikutnya ada ikon search. Ikon ini berfungsi untuk mencari buku atau kode buku. Karena ini VR library dan library itu adalah perpustakaan, jadi jelaslah fungsinya untuk membaca buku. User dapat mencari buku yang diinginkan melalui ikon search ini. Dia dapat menulis judul buku yang ingin dibaca atau menulis kode bukunya. Lalu, berikutnya adalah ikon bookmark. Ikon ini berguna menandai halaman yang terakhir dibaca. Jika kita membaca buku dan halamannya terlalu banyak, kita jelas tidak mungkin langsung menghabiskannya. Nah, supaya pengguna tidak pusing dalam mencari halaman yang terakhir dia baca, ikon ini berfungsi untuk menandai halaman yang terakhir dibaca supaya pengguna tidak
tidak usah mencari-cari halaman yang mana yang belum dibaca. Lalu berikutnya adalah icon warning. Icon ini berguna untuk memberikan peringatan apabila melewati batas waktu. Tadi kan saya menjelaskan bahwa sebelumnya itu ada icon timer yang memberi batas waktu selama 2 jam. Icon warning ini dia memberi peringatan apabila waktu yang sudah digunakan user ini sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan, yaitu 2 jam. Jika sudah lewat 2 jam, icon warning ini akan muncul dan otomatis aplikasi kami akan menutup dengan sendirinya. Lalu kemudian ada icon jam. Icon ini memberikan cooldown kepada user. Setelah aplikasi kami menutup secara otomatis, aplikasi kami tidak dapat dibuka karena terdapat cooldown. Cooldown ini selama 1 jam supaya user tidak sakit matanya karena terlalu banyak menggunakan VR. Lalu di sini ada use case VR library aplikasi kami. Yang pertama, user dapat login. Setelah user login atau registrasi, admin menerimanya dan sistem ini memverifikasi nih apakah loginnya sesuai apa tidak. Lalu setelah verifikasinya sesuai atau tidak, dia ini memberikan cooldown waktu. Cooldown waktu itu dia memberikan timer batas waktunya yaitu 2 jam. Apabila sudah lewat 2 jam nanti diberikan warning dan cooldown. Setelah dia login, user lalu menggunakan VR. Setelah VR digunakan, user dapat langsung mengeksplorasi VR library kami. Dia dapat mencari buku menggunakan icon search yang di awal tadi. Setelah user menulis search buku, user kemudian dapat memulai membaca buku. Setelah user membaca, di saat user membaca buku ini, dia bisa memberikan bookmark seperti penanda saat terakhir halaman yang dia baca. Setelah dia membaca buku, sistem memberikan kembali peringatan waktu apabila waktunya sudah habis dan aplikasi akan menutup secara sendirinya. Lalu di sini admin ini punya wewenang untuk update buku. Kita tentu ingin buku yang kita baca ini selalu terbarui dan selalu update. Kita pasti ingin buku-buku yang baru, makanya admin selalu mengupdate buku supaya VR library kami ini selalu diminati oleh para pelanggan. Ya, begitu saja. Halo Pak, saya Konstantius Mario Valentino Umbaling dan saya di sini akan menjelaskan tentang relation dan mapping yang dibuat oleh kelompok kami berdasarkan dengan aplikasi yang telah kami rancang. Relasi antara metafor dan analogis dengan konsep adalah dengan adanya fitur-fitur yang ada di dalam metafor, konsep akan lebih mudah dimengerti dan digunakan oleh user. Selain itu, dengan adanya icon tambahan tersebut akan mempermudah interaksi antara sistem dengan user. 4 fitur ini atau 4 icon ini yang disediakan ini adalah salah satu contoh relation yang kami gunakan terhadap user kami. Karena seperti fitur-fitur peringatan waktu, lalu cooldown, dan caution ini membantu user dalam menjaga kesehatan mereka. Dikarenakan aplikasi ini memiliki sistem pembatas buku, yaitu fitur bookmark, ini sangat berguna bagi user untuk menandai halaman terakhir yang mereka baca. Kami membuat 3 icon ini untuk menjaga kesehatan para user, karena jika mereka terlalu lama di depan layar, maka yang pasti itu bisa juga merusak mata mereka. Dan digunakan icon bookmark ini jika mereka telah diberi caution dan warning dan cooldown, mereka dapat menyimpan halaman di mana mereka terakhir membaca. Yang kedua adalah mappingnya. Mapping sendiri dijelaskan bahwa between the concepts and the user experience, the product is designed to support or invoke. Jadi yang bisa saya dapat adalah bahwa mapping ini adalah alat support untuk user dalam melakukan atau menggunakannya sebagai barang support di aplikasi atau rancangan yang telah kami buat ini.
yaitu ada VR goggles dan VR controller. Kenapa dua ini? Tentu saja karena judul yang telah kami buat juga dan rancangan yang telah kami buat adalah VR library, di mana memerlukan kedua alat ini. Kenapa? Karena untuk VR goggles sendiri mereka memerlukan alat VR goggles ini untuk melihat ke dunia virtual, dunia perpustakaan berdasarkan virtual, dan juga kontrolernya untuk membuka dan menutup halaman buku, mengganti-ganti halaman buku dan lain sebagainya. Sudah, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alex. Saya akan menjelaskan tipe-tipe interaksi yang mungkin terjadi pada interface aplikasi kami. Yang pertama ada instructing. Tipe interaksi ini berarti aplikasi akan menjalankan perintah yang diberikan oleh pengguna. Sebagai contoh, ketika pengguna memilih atau menyentuh icon-icon pada aplikasi, maka sistem akan melakukan tindakan dari icon tersebut. Sebagai contoh, berpindah ke halaman lainnya, atau mencari buku yang ingin dibaca. Lalu yang kedua ada manipulasi. Pada interaksi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan sistem seperti untuk membuka buku, membaca buku, menutup buku, dan menandai buku. Lalu ada yang terakhir yaitu responding. Dalam interaksi ini, sistem akan merespon interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Pada aplikasi VR Library, terdapat respon kepada pengguna ketika terjadi kesalahan pada password saat login. Sistem akan menampilkan respon yang berupa kalimat wrong password. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Pak, nama saya Anthony Stephen. Saya akan menjelaskan cognitive aspek dari aplikasi yang kami rancang, yaitu VR Library. Yang pertama, attention. Menggunakan warning notification system yang akan muncul sebagai peringatan saat user telah menggunakan VR Library melewati batas waktu yang direkomendasikan atau ditetapkan. Hal ini kami rancang agar dapat menjaga kesehatan mata user. Lalu perception. Icon-icon di aplikasi ini dibuat atau didesain dengan simple dan sangat jelas, agar dapat mudah digunakan oleh user. Jadi saat user melihat icon-icon tersebut, mereka bisa langsung tahu apa kegunaan icon-icon tersebut. Dengan itu user akan lebih mudah dalam menggunakan aplikasinya. Lalu memori. Terdapat fitur bookmark untuk menandai halaman terakhir dari buku yang dibaca oleh user, dan juga terdapat fitur history di mana user dapat melihat daftar riwayat buku yang telah mereka baca. Bookmark di sini itu berfungsi seperti pembatas buku, di mana user bisa menandai halaman terakhir dari buku yang mereka baca dan bisa dilanjutkan nantinya. Terus history ini digunakan oleh user untuk melihat judul-judul atau daftar-daftar buku yang telah mereka baca sebelumnya. Lalu learning. Dalam aplikasi VR Library, menyediakan sebuah tutorial cara penggunaan aplikasi untuk para user baru yang belum mengerti cara pemakaian aplikasi ini. Tutorial ini kami buat agar para user baru ataupun user yang belum mengerti menggunakan aplikasi ini jadi dapat mengerti lebih mudah. Lalu reading. Pada aplikasi VR Library, terdapat deskripsi-deskripsi singkat di beberapa bagian. Contohnya pada bagian buku, di mana setiap buku memiliki deskripsi-deskripsi singkat tentang buku tersebut. Speaking. Pada aplikasi VR Library tidak terdapat aspek speaking ini. Lalu listening. Dalam tutorial, terdapat pesan suara agar lebih mudah user untuk mengerti dengan fitur yang ada dan juga cara pemakaiannya. Jadi saat user mengikuti tutorial yang kami berikan, terdapat pesan-pesan suara yang dapat user dengar dan lebih mudah mengerti nantinya. Lalu problem solving. Jika user lupa dengan password akun mereka, user dapat melakukan reset password dengan menggunakan link yang diberikan. Jadi nantinya kami akan memberikan link reset password kepada user melalui email. Lalu planning. Dalam aplikasi VR Library tidak terdapat aspek planning ini. Reasoning. Jika terjadi error atau maintenance pada aplikasi VR Library, akan ada suatu pemberitahuan mengenai penyebabnya. Jadi user tidak akan kaget jika tiba-tiba aplikasinya error.
karena sebelumnya ataupun terjadi maintenance. Karena sebelumnya kami memberitahu dulu jika ada terjadi error atau maintenance, serta penyebabnya juga. Lalu decision making. Saat melakukan interaksi dengan icon yang ada, akan muncul pilihan yes or no untuk memastikan bahwa user memilih opsi yang tepat. Seperti pada contohnya, jika user ingin logout, akan muncul pilihan yes or no. Jadi seperti, apakah Anda benar-benar ingin logout? Yes or no. Jadi user dapat memilih opsi yang tepat. Itu saja dari saya. Terima kasih.